Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit saya, yaitu Dani SBR. Wow, tapi bukan warung kopi Bang Doni ya teman-teman ya. Untuk malam hari ini, Mas Dani mengirimkan saya kisah putus, bukan series, tapi kisahnya keren banget ya teman-teman nih. Kisah tentang seorang pemuda asal Tegal yang bernama Jumadi. Waduh, dari Tegal dia merantau ke Jakarta. Tapi di sini merantaunya Jumadi ke Jakarta bukan karena alasan yang lain, tapi karena ada satu alasan khusus. Dia ingin melepaskan trauma dan juga ingin lari dari kejaran pihak berwajib. Wah, kira-kira kejaran dari pihak berwajib yang model gimana nih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri gedung tua peninggalan Belanda di Harmoni. Di Jakarta, banyak orang bekerja keras untuk mencari uang. Ada orang-orang yang bekerja di dalam gedung perkantoran, dan ada juga yang bekerja sebagai pekerja kasar. Pekerja kasar ini seringkali harus tidur di bangunan sementara yang terbuat dari kayu dan papan triplek. Jumadi adalah salah satu dari pekerja kasar tersebut. Dia adalah seorang pemuda berumur 25 tahun yang berasal dari desa yang ada di Tegal. Jumadi tidak bekerja di kantor. Dia datang ke Jakarta hanya untuk mencari uang agar bisa makan 3 kali sehari dan mengirimkan sisa uang untuk ibunya di desa. Ini adalah kisah tentang pengalaman Jumadi. Kisah ini sering dibicarakan oleh sesama pekerja bangunan agar mereka berhati-hati jika mendapat tugas bekerja pada malam hari. Sebelum menjadi pekerja bangunan di Jakarta, Jumadi pernah bekerja memotong pohon di hutan. Keluarganya sangat miskin, ladang milik ayahnya kering dan tidak menghasilkan banyak panen saat ditanami singkong. Karena butuh uang cepat, Jumadi memutuskan untuk bekerja sebagai penebang pohon jati tanpa izin resmi dari pemerintah. Pekerjaan itu memberikan upah yang besar. Hanya dengan memotong pohon di malam hari menggunakan gergaji mesin, Jumadi bisa mendapat uang untuk membeli beras dan barang kebutuhan lainnya. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, Jumadi merasa sangat tidak tenang. Dia sadar bahwa pekerjaannya melanggar aturan hukum. Perasaan takut mulai mengganggu kesehariannya. Setiap kali dia mendengar suara mobil mendekat ke area hutan atau melihat orang asing berpakaian seragam, dia merasa sangat panik. Dia takut tertangkap oleh polisi hutan dan dimasukkan ke dalam penjara. Suatu malam, saat sedang beristirahat meminum kopi di pinggir hutan bersama teman yang bernama Tarno, Jumadi memutuskan untuk menyampaikan isi pikirannya. "Tar, aku kayaknya mau berhenti aja dari kerjaan ini," kata Jumadi sambil meletakkan gelas kopinya. Tarno menoleh dengan wajah bingung. "Berhenti? Berhenti gimana maksudmu?" Jum, kerjaan ini kan bayarnya gede. Kalau kamu berhenti nebang pohon, kamu mau cari duit dari mana lagi?" "Aku takut, Tar. Takut ditangkap polisi. Tadi siang, aku lihat ada mobil patroli polisi hutan lewat di jalan utama desa.
Aku ndak mau ditangkap terus masuk penjara, Tar. Jawab Jumadi dengan nada khawatir. Halah, itu kan cuma patroli biasa. Polisi itu ndak bakal berani masuk ke dalam hutan malam-malam, Jum. Selama kita kerja motong pohon tengah malam, terus sembunyi, kita aman. Tarno mencoba membujuk Jumadi. Tapi tetap aja, rasanya ndak tenang, Tar. Aku ndak bisa tidur nyenyak di rumah gara-gara mikir polisi bakalan datang ketuk pintu. Aku mau cari kerjaan lain yang tidak melanggar aturan saja, tegas Jumadi. Tarno menghela napas panjang melihat temannya yang sudah sangat ketakutan. Ya wes, kalau kamu memang mau berhenti, gak apa-apa. Tapi malam ini kita beresin dulu satu pohon besar ini. Tanggung, pesanannya sudah masuk. Habis ini terserah kamu mau cari kerjaan apa. Jumadi akhirnya setuju. Dia berpikir, ini adalah malam terakhirnya ia memotong pohon jati secara diam-diam. Setelah menenggak habis kopinya, mereka berdua kembali masuk ke dalam area hutan dan berjalan mendekati sebuah pohon jati yang sangat besar. Tarno menyalakan gergaji mesin. Suara mesin itu sangat keras memecah kesunyian hutan. Mereka mulai memotong bagian bawah batang pohon tersebut secara bergantian agar cepat selesai. Setelah batang pohon terpotong lebih dari separuh, pohon jati itu mulai miring ke satu sisi sesuai arah potongan. Pohon itu seharusnya jatuh ke arah tanah kosong di sebelah kanan. Awas Cum, pohonnya mau rubuh, teriak Tarno sambil melangkah mundur. Namun kejadian buruk tiba-tiba terjadi. Tanah tempat Tarno berpijak ternyata licin karena lumut dan embun balap. Saat Tarno melangkah mundur dengan cepat, kakinya terpeleset. Tarno jatuh terlentang di atas tanah. Pada saat yang bersamaan, arah jatuhnya pohon jati itu bergeser dari rencana awal karena berat rantingnya di atas. Batang pohon jati yang sangat besar dan berat itu jatuh tepat ke arah Tarno. Tarno tidak memiliki waktu untuk bangun dan menghindar. Terdengar suara benturan keras saat kayu raksasa itu menghantam tanah. Pohon besar itu menimpa tubuh Tarno secara langsung. Tarno langsung diam, tak bergerak sama sekali. Cuma berdiri mematung di tempat. Dia melihat tubuh temannya tertindih batang pohon yang sangat besar. Jumadi merasa sangat ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Tarno, Jumadi memanggil nama temannya berkali-kali dengan suara bergetar, tetapi Tarno sama sekali tidak menjawab. Jumadi berlari mendekat dan mencoba mendorong batang pohon itu dengan kedua tangannya, tetapi pohon itu terlalu berat dan tidak bergerak sedikit pun. Melihat temannya tidak bernafas dan menyadari kecelakaan fatal yang baru saja terjadi di depan matanya, Jumadi merasa sangat panik dan trauma. Ia takut dituduh membunuh dan takut ditangkap oleh polisi hutan. Tanpa berpikir panjang lagi, Jumadi berbalik arah dan langsung berlari meninggalkan hutan itu. Dia berlari sekencang-kencangnya, menembus gelapnya malam menuju rumah. Kejadian mengerikan malam itu membuat Jumadi sangat trauma. Dia tidak pernah kembali lagi ke dalam hutan. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit. Namun, suasana desa yang biasanya tenang mendadak riuh. Kabar tentang kematian Tarno menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Warga desa geger saat beberapa pencari kayu bakar menemukan tubuh Tarno yang tak bernyawa, hancur, tertimpa gelondongan batang pohon jati raksasa di tengah gelapnya hutan. Jumadi hanya bisa berdiam diri di dalam kamarnya. Wajahnya pucat pasi dan jantungnya berdebar kencang setiap kali ia mendengar tetangganya membicarakan kejadian mengerikan itu dari luar jendela. Namun, di balik rasa bersalah dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya, ada satu hal yang menyelamatkannya dari jeratan hukum. Tidak ada satupun orang yang mencurigainya. Ya, pertemanan antara Jumadi dan Tarno nyaris tidak pernah terlihat oleh publik.
Sejak awal, mereka memutuskan untuk menjadi penebang kayu ilegal. Mereka telah sepakat untuk menyimpan rapat-rapat rahasia rekanan ini. Mereka tidak pernah duduk bersama di warung kopi pada siang hari, tidak pernah bertegur sapa secara berlebihan di jalan, dan selalu berangkat ke hutan melalui jalur yang berbeda. Bahkan keluarga mereka sendiri tidak tahu menahu tentang bisnis gelap tersebut. Di mata warga desa dan juga pihak berwajib, Tarno hanyalah pemuda nekat yang tewas karena kecelakaan tragis saat mencoba mencuri kayu seorang diri di malam hari. Rahasia Jumadi aman. Meski aman dari tuduhan warga dan incaran polisi hutan, batin Jumadi tak bisa tenang. Bayang-bayang kejadian naas itu dan suara dentuman keras pohon jati yang menimpa tubuh temannya terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, dia seperti kembali melihat kejadian itu. Desa kelahirannya kini terasa sangat mencekik. Dia tahu bahwa ia harus segera pergi jauh dari sana. Siang harinya, dengan langkah tergesa dan tekad yang bulat untuk melarikan diri dari trauma, Jumadi mengemasi beberapa helai pakaiannya. Ia lalu pergi mendatangi rumah pamannya, Paman Karto, yang kebetulan sedang pulang kampung dan bersiap kembali ke ibu kota malam itu juga. "Lik, aku mau ikut ke Jakarta lah. Aku mau kerja apa aja. Yang penting bisa dapat uang halal dan pergi dari desa ini. Di sini tanahnya kering. Aku harus bantu ibu," ucap Jumadi dengan suara bergetar, menyembunyikan ketakutan di matanya dengan alasan himpitan ekonomi keluarga. Paman Karto menatap keponakannya sejenak sambil menghisap rokok kreteknya, lalu menghela nafas panjang. "Di Jakarta itu keras, Jum. Lik cuma bisa bawa kowe kerja jadi kuli bangunan. Kerjanya berat, ngangkat-ngangkat semen, pasir, puing, panas-panasan, dan tidurnya cuma beralas papan triplek di bedeng sementara. Kamu benar sanggup?" tanya sang paman memastikan. "Sanggup, Lik. Aku sanggup kerja keras kok," jawab Jumadi tanpa ragu sedikit pun. Baginya, kelelahan fisik di Jakarta jauh lebih baik daripada siksaan mental di kampung halamannya. Di malam harinya, Jumadi melangkah naik ke dalam bus antar kota. Dia menatap jalanan desanya yang gelap untuk terakhir kali melalui kaca jendela bus yang kusam. Dia meninggalkan kota Tegal, keluarganya, dan rasa kelam di hutan jati itu. Di usianya yang baru 25 tahun, dia membuang masa lalunya, bersiap menghadapi kerasnya debu dan beton di Jakarta. Namun, Jumadi tidak menyadari satu hal. Meskipun ia berhasil lari dari hutan jati di Tegal, rasa trauma akan kegelapan malam dan kecelakaan fatal itu akan terus mengikutinya, bersiap menghantuinya kembali di sela-sela shift kerja malam proyek bangunan ibu kota. Debu dan teriknya matahari Jakarta menyambut Jumadi. Bersama Paman Karto atau biasa ia panggil Likarto, Jumadi dibawa menuju sebuah kawasan sibuk di daerah Harmoni, Jakarta Pusat. Deru kendaraan dan klakson bersaut-sautan sangat berbeda dengan kesunyian desanya di Tegal. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan besar yang tampak sangat mencolok di antara gedung-gedung modern di sekitarnya. Bangunan itu adalah sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda dengan pilar-pilar putih besar, jendela-jendela kayu yang tinggi menjulang, dan atap tebal bergaya klasik. Di halaman depannya terparkir beberapa mobil van baja bertuliskan nama sebuah perusahaan cash management atau pengelola uang tunai lengkap, dengan beberapa petugas keamanan berseragam safari gelap dan bersenjata laras panjang. Perusahaan itu adalah pihak ketiga yang menjadi rekanan bank-bank besar untuk menyimpan dan menyalurkan uang tunai. "Nah, kita kerja di sini, Cum,"
ucap Paman Karto sambil menunjuk ke arah samping bangunan utama, di mana tumpukan pasir, semen, dan puing berserakan. Mereka ini lagi mau merenovasi sayap kiri dan gudang belakang bangunan ini. Cuma di menelan ludah, bangunan itu tampak megah, namun ada kesan muram dan dingin yang menguar dari tembok-tembok tebalnya yang sudah kusam dimakan usia. Paman Karto membawa Jumadi menemui seorang pria parubaya bertopi proyek kuning yang sedang memegang buku catatan. Pria itu menatap Jumadi dari atas sampai bawah dengan kening berkerut. "Ini keponakanmu yang dari Tegal itu toh?" tanya pria itu dengan suara serak. "Ah, iya Pak Mandor, namanya Jumadi. Anaknya kuat, rajin, biasa kerja kasar. Tenaganya bisa diandalkan buat bobok tembok atau angkat puing," jawab Paman Karto setengah berpromosi. Mandor yang diketahui bernama Mandor Agus itu mengangguk pelan. "Ya sudah, dengar ya Jum. Kerja di sini harus ekstra hati-hati dan jangan banyak tingkah. Ini kantor pengelola uang. Sekuritinya ketat. Area kerja kita cuma di sayap kiri dan belakang. Jangan pernah masuk area berangkas atau ruang utama kalau tidak disuruh." "Ah, baik Pak Mandor, saya mengerti," jawab Jumadi gugup sambil menundukkan kepalanya. "Dan satu lagi," tambah Mandor Agus sambil menunjuk ke arah tembok setinggi 4 meter. "Ini bangunan zaman Belanda. Temboknya keras minta ampun. Strukturnya juga tua. Hati-hati kalau lagi membobok. Jangan sampai ada yang rubuh kena kepala. Sudah, sana taruh barangmu di bedeng belakang. Sebentar lagi mulai kerja." Jumadi mengikuti Paman Karto menuju area belakang. Di sana, nyempil di antara tembok pembatas tinggi dan pohon beringin tua, terdapat sebuah bedeng sederhana, bangunan sementara dari kayu kasar, dan papan tripleks sisa proyek beratap seng. Di depan bedeng itu, seorang pemuda seumuran Jumadi sedang mengaduk semen di dalam ember plastik. Pemuda itu memiliki tato kecil di lengannya dan tampak lebih luas dengan suasana Jakarta. "Wih, dorong baru nih," sapa pemuda itu sambil meletakkan cetok semennya dan mengelurkan tangan. "Gue Selamat dari Brebes. Dari mana lu?" "Wah, saya Jumadi Mas, dari Tegal," jawab Jumadi sambil menyambut jabatan tangan Selamat. "Sama-sama ngapak ternyata kita. Santai aja. Di sini kerjanya lumayan enak Jum. Pak Mandor nggak pelit kalau urusan kopi sama udut," kata Selamat sambil terkekeh. Selamat kemudian menunjuk ke arah bedeng triplek di belakang mereka. "Nah, nanti lu tidur di pojok situ, deket kipas angin. Emang agak sempit dan gerah kalau siang." Selamat tiba-tiba meredakan suaranya, menengok ke arah bangunan tua di sebelah mereka. "Tapi kalau malam, hawanya beda. Yang namanya juga rumah londo tua, anginnya dingin. Belum lagi kadang ada suara aneh dari lantai atas. Intinya, kalau malam, mendingan lu langsung tidur aja. Gak usah keluyuran di sekitaran bangunan ini." Mendengar kata malam dan suara aneh, dada Jumadi mendadak berdesir. Bayangan gelapnya hutan jati dan suara dentuman pohon jatuh kembali melintas sekelebat di pikirannya. Dia hanya mengangguk kaku, mencoba menyembunyikan tangannya yang tiba-tiba terasa dingin. Jumadi meletakkan tas kayunya di pojokan bedeng yang ditunjuk oleh Selamat. Bau apek kayu dan debu semen langsung memenuhi rongga hidungnya, namun ia tak peduli. Dia segera mengganti kemejanya dengan kaos lusuh yang sudah menipis di bagian pundak, bersiap untuk menghadapi hari pertamanya bekerja secara jujur. "Ayo Cum, jangan kelamaan melamun," seru Paman Karto dari arah sayap kiri bangunan. Jumadi bergegas menghampiri pamannya. Mandor Agus menugaskannya untuk membongkar sebagian tembok pembatas di dekat area parkir van baja. Dinding itu memang terlihat kokoh, terbuat dari susunan bata merah tebal berlapis plesteran zaman dulu yang kerasnya bukan main. Paman Karto menyerahkan sebuah palu godam besar dan pahat besi kepada Jumadi. "Hantem yang kuat, tapi hati-hati sama serpihannya.
Jangan sampai kena kaca mobil proyek. Soalnya kalau nanti mobil itu rusak, kita kena masalah. Pesan Paman Karto sebelum beralih mengaduk campuran semen dan pasir. Cuma dia mengangguk. Dia mengayunkan palu godam tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke dinding. Bam! Suara benturan keras menggema. Tembok itu hanya retak sedikit. Benar kata Mandor Agus, kualitas bangunan Belanda memang luar biasa tangguh. Namun bagi Jumadi, rasa pegal dan kerasnya pekerjaan fisik ini justru menjadi pelarian yang sempurna. Setiap ayunan palu dan keringat yang mengucur deras seolah membantunya mengikis bayangan kelam di hutan jati. Tubuhnya bekerja keras, memaksa pikirannya untuk tetap fokus pada saat ini, bukan pada masa lalu. Menjelang siang, terik matahari Jakarta terasa semakin memanggang kulit. Jumadi terus bekerja tanpa henti. Sesekali konsentrasinya buyar ketika beberapa petugas keamanan berseragam safari gelap melintas di dekat area kerjanya. Mereka berjalan tegap dengan senapan laras panjang menggantung di bahu, mengawal karung-karung berisi uang yang dipindahkan dari dalam brankas bangunan utama menuju mobil baja. Pada awalnya, perut Jumadi melilit. Setiap kali melihat seragam aparat itu, ingatannya otomatis memutar ketakutannya akan polisi hutan. Namun, dia lekas menyadari bahwa di sini ia bukanlah seorang buronan. Para petugas keamanan itu bahkan tidak melirik ke arahnya sama sekali. Mereka hanya menatap lurus, sangat fokus pada tugas mengamankan uang. Kesadaran itu membuat nafas Jumadi berangsur lega. Aku sekarang nyari uang halal. Aku tidak perlu takut. Batinnya meyakinkan diri sendiri. Cuy, waktunya istirahat cuy, teriak Selamat sambil menepuk pundak Jumadi saat azan zuhur berkumandang. Mereka semua berkumpul di bawah naungan pohon beringin tua di dekat bedeng. Paman Karto membagikan sebungkus nasi rames dengan lauk tempe orek dan telur dadar yang dibelinya dari warteg di ujung jalan, lengkap dengan es teh manis yang dibungkus plastik bening. Suasana terasa sangat hidup dan normal. Para pekerja proyek bersendak gurau, mengeluhkan cuaca Jakarta yang sumuk atau sekedar membicarakan rencana mengirim uang ke kampung halaman. Gimana Cum? Tangan lu rontok gak ngadepin tembok londo? Goda Selamat sambil mengunyah kerupuk kulitnya. Jumadi tersenyum tipis, merenggangkan otot bahunya yang memang terasa kaku. Lumayan mas, bikin tangan kapalan. Ya tapi gak apa-apa, namanya juga cari rezeki. Baguslah kalau kamu betah Jum. Nanti sore kita ganti shift ngerapihin sisa puingnya, biar besok pagi tinggal di plester, sahut Paman Karto menimpali sambil menyalakan sebatang rokok kretek. Sisa hari itu berjalan dengan sangat wajar tanpa adanya kejadian aneh apapun. Tumpukan puing bata merah berhasil disingkirkan Jumadi dengan rapi ke sudut halaman belakang, menjauh dari jalur keluar masuk kendaraan. Deru mesin potong keramik dari pekerja lain dan dentang palu mendominasi suasana hingga matahari mulai condong ke barat, mengubah warna langit Jakarta menjadi jingga berdebu. Pukul 5 sore, Mandor Agus memberi komando tanda jam kerja normal telah usai. Pekerjaan berat dihentikan. Van-van baja lapis tebal milik perusahaan cash management pun satu persatu mulai meninggalkan area gedung untuk melakukan penyetoran. Menyisakan 2 orang penjaga malam berseragam yang mulai berjaga di pos depan dan gerbang samping. Jumadi membasuh wajah dan badannya di keran air darurat yang dipasang di dekat bedeng. Air keran yang sejuk terasa menyegarkan kulitnya yang seharian tertutup debu proyek. Rasa lelah luar biasa mendera sekujur ototnya dari ujung kaki hingga punggung.
Saat itu, Jumadi merasakan rasa syukur karena telah berhasil melewati hari pertama dengan lancar, serta harapan untuk bisa segera merebahkan punggungnya di atas selembar tikar tipis di dalam bedeng dan tertidur pula sehingga pagi kembali menyapa. Keesokan harinya, pada jam istirahat siang, Slamet mengajak Jumadi makan di sebuah warung Tegal atau warteg yang letaknya tak jauh dari area proyek. Warteg Buningsi. Begitu tulisan yang tertera di kaca depannya menjadi tempat favorit para pekerja kasar dan satpam gedung karena harganya yang murah meriah dan porsi yang melimpah. Saat Jumadi melangkah masuk dan mengantre untuk memesan, pandangannya langsung tertuju pada seorang gadis yang sedang sibuk menata piring-piring lauk. Gadis itu berambut hitam sebahu yang diikat rapi dengan senyum manis yang ramah melayani setiap pembeli. Nah, itu Sri, anaknya Buningsi, bisik Slamet yang menyadari arah pandangan Jumadi. Nanti kan, tapi jangan macam-macam, buahnya galak. Jumadi hanya tersenyum malu-malu, namun sejak siang itu ada semangat baru yang mengisi hari-harinya. Wajah Sri terus terbayang di benaknya, bahkan saat ia sedang sibuk membongkar tembok keras peninggalan Belanda. Jumadi yang biasanya pendiam itu mulai mencari alasan untuk sering mampir ke warteg. Terkadang ia sekedar membeli es teh manis tambahan atau kerupuk hanya agar bisa bertukar senyum dan menyapa gadis itu. Usahanya tidak sia-sia. Setelah beberapa hari rutin menjadi pelanggan, kelakuan canggung Jumadi perlahan mencair. Dia akhirnya berani memperkenalkan diri dan Sri pun menyambut perkenalan itu dengan hangat. Malam itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Udara Jakarta terasa sedikit lebih sejuk sehabis gerimis sore. Setelah membersihkan diri dan memastikan Paman Karto serta Slamet sudah terlelap di bedeng, Jumadi berjalan santai menuju warteg Buningsi. Warung itu sudah sepi pembeli dan bersiap untuk tutup. Sri tampak sedang mengelap meja panjang dengan kain lap bersih saat Jumadi melongok dari balik pintu. Mbak Sri, belum tutup kan? Saya mau pesan kopi hitam satu boleh? Sapa Jumadi dengan senyuman canggung. Sri menoleh dan membalas senyumnya. Mas Jumadi, boleh mas? Silakan duduk dulu. Tumben malam-malam kemari sendirian. Teman-temannya mana? Sudah pada tidur di bedeng, Mbak. Saya kebetulan belum ngantuk. Cari angin sebentar, jawab Jumadi, kemudian duduk di kursi kayu. Sri membuatkan segelas kopi hitam panas dan meletakkannya di hadapan Jumadi. Gadis itu lalu duduk di kursi seberang, menemani pemuda itu mengobrol ringan. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari asal daerah Jumadi di Tegal hingga hiruk-pikuknya kota Jakarta. Ngomong-ngomong, Mas Jumadi ini kerja proyek yang di mana sih? Dari kemarin seragam sama rambutnya penuh debu putih terus, tanya Sri penasaran. Jumadi menyesap kopinya perlahan sebelum menjawab. Itu loh Mbak, di rumah tua yang gede di ujung jalan, kantor pengelola uang yang banyak mobil bajanya. Nah, saya ikut proyek renovasi. Tidurnya di bedeng triplek di halaman belakang situ. Gerakan tangan Sri yang sedang melipat kain lap seketika terhenti. Matanya membulat menatap Jumadi. Senyum di wajahnya memudar, digantikan raut terkejut dan cemas. Mas Jumadi tidur di bedeng belakang rumah Belanda itu? Tanya Sri dengan nada suara yang tiba-tiba menurun drastis. Jumadi mengernyitkan dahi. Dia bingung melihat perubahan ekspresi Sri. Ya Mbak, di halamannya nyempil dekat pohon beringin tua. Emangnya kenapa ya Mbak? Sri mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Jumadi serius. Bukannya rumah itu angker banget ya mas? Angker? Angker gimana maksudnya Mbak? Kakek Jumadi pelan mencoba mencairkan suasana. Mas, jangan ketawa. Saya ini udah lama jualan ikut bapak sama ibu di sini mas. Semua orang di sini juga tahu kalau bangunan itu dulunya bekas rumah tahanan zaman Belanda. Satpam-satpam yang sering makan di sini pada cerita
Kalau malam itu sering ada suara perempuan nangis dari lantai atas. Belum lagi cerita-cerita serem lainnya di dekat gudang belakang tempat bedeng Mas berada. Cuma terdiam sejenak. Cerita Sri mengingatkannya pada peringatan selamat di hari pertamanya bekerja. Namun, alih-alih merinding, Jumadi justru merasa biasa saja. Baginya, hantu atau setan tidak sebanding dengan kengerian dunia nyata, seperti melihat tubuh temannya hancur, tertimpa pohon raksasa, atau dikejar-kejar ketakutan akan polisi dan jeruji besi. Oh, Basri ini bisa aja sih nakut-nakutinya. Ucap Jumadi akhirnya memamerkan senyum tenangnya. Saya itu serius, Mas Jum. Gak takut apa tidur di situ? Desak Sri setengah sebal karena ceritanya dianggap angin lalu. Mbak, saya ini udah hampir seminggu tidur di bedeng itu. Alhamdulillah, aman-aman aja. Jangankan suara cewek nangis, suara jangkrik aja kadang kalah sama suara ngoroknya Likarto. Canda Jumadi berusaha menenangkan gadis yang disukainya itu. Lagian, kata orang-orang tua dulu, selama kita niatnya baik kerja cari rezeki halal dan tidak mengganggu, insya Allah gak akan ada yang berani ganggu kita juga. Sri menghela nafas panjang, menyerah, melihat keras kepalanya pemuda di hadapannya itu. Ya wes, kalau mas gak percaya, tapi hati-hati. Kalau malam dengar suara aneh-aneh atau ada yang ketuk pintu bedeng, mendingan jangan dibuka deh. Cuma mengangguk mantap, menatap mata Sri dengan lembut. Siap Pak Sri, terima kasih banyak sudah mengingatkan dan sudah mengkhawatirkan saya. Mendengar kalimat itu, pipi Sri seketika merona merah. Ia buru-buru mengalihkan pandangan dan kembali mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. Di dalam hati, Jumadi merasa sangat berbunga-bunga, sama sekali tidak menyadari bahwa peringatan Sri malam itu bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Malam semakin larut menyelimuti area proyek di Harmoni. Angin malam berembus menyusup dari celah-celah papan triplek, membawa hawa dingin menusuk tulang. Di dalam bedeng, suara dengkuran Likarto dan Slamet saling bersahutan mengiringi lelapnya Jumadi yang tidur berbekal senyum manis setelah pertemuannya dengan Sri. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tepat pukul 2 dini hari, Jumadi tiba-tiba terbangun. Perutnya melilit hebat, rasa mulas yang tak tertahankan memaksanya untuk segera bangkit. Aduh, perutku kenapa ini? Mules banget ya. Gerutu Jumadi pelan sambil memegangi perutnya. Mau tak mau, ia harus pergi ke kamar mandi darurat yang letaknya berada di luar bedeng, tepat di ujung halaman belakang yang berbatasan langsung dengan tembok tinggi bangunan Belanda tersebut. Dengan langkah gontai dan menahan pulas, Jumadi membuka pintu triplek bedeng dan berjalan menembus kegelapan malam. Suasana di luar tampak biasa saja. Lampu proyek yang temara menyoroti tumpukan pasir dan puing. Hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan daun dari pohon beringin tua yang tertiup angin. Semuanya terasa normal saat Jumadi masuk ke dalam bilik kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi darurat yang berdinding seng itu, Jumadi segera menuntaskan hajat. Kelegaan mulai merayapi tubuhnya. Namun, tepat ketika ia sedang berjongkok dalam kesunyian, indera pendengarannya menangkap sebuah suara ganjil. Samar-samar terdengar suara seorang wanita sedang menangis. Suara itu lirih, menyayat hati, dan terasa mengambang di udara. Jumadi mengernyitkan dahi. Siapa malam-malam begini menangis, batinnya. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin itu suara perempuan warga kampung di balik pagar tembok ini. Mungkin lagi ada masalah keluarga. Pikir Jumadi mencoba menenangkan diri. Setelah urusannya selesai, Jumadi menyiram toilet dan melangkah keluar dari bilik kamar mandi.
Udara malam mendadak terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, meremangkan bulu kuduk di tengkuknya. Baru beberapa langkah ia berjalan, meninggalkan area kamar mandi, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan lagi sayup-sayup. Suara tangisan itu terdengar sangat jelas, seolah-olah sumber suaranya berada tepat di halaman belakang yang sama dengannya, bukan dari balik tembok. Langkah Jumadi terhenti. Ia memutar pandangannya ke sekeliling halaman yang remang-remang. Tidak ada siapapun, hanya ada bayangan tumpukan material dan keningan malam. "Halo, siapa di situ?" tanya Jumadi setengah berbisik, memberanikan diri mencari sumber suara. Seketika itu juga, suara tangisan itu berhenti tiba-tiba. Keheningan yang menyusul justru terasa lebih mencekam daripada suara tangisan itu sendiri. Dada Jumadi mulai berdegup lebih kencang. Firasat buruk mulai menyelinap. Mendapati suara itu hilang sepenuhnya, Jumadi tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk mempercepat langkahnya kembali ke bedeng. Jantungnya berdebar kencang. Ia merapatkan kausnya, berharap bisa segera menarik sarungnya dan melupakan kejadian ganjil barusan. Jalur menuju bedeng mengharuskannya melintas tepat di samping pohon beringin tua yang besar dan rimbun. Saat Jumadi berjalan mendekati pohon tersebut, suhu udara di sekitarnya mendadak turun drastis. Sudut matanya menangkap sesuatu yang tidak wajar. Ada sebuah pergerakan di antara akar-akar gantung beringin itu. Secara refleks, Jumadi menoleh. Nafasnya seolah berhenti detik itu juga. Tepat di bawah bayang-bayang dan beringin berdiri sesosok wanita berbaju putih lusuh yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Rambutnya hitam panjang, kusut berantakan, menutupi hampir seluruh wajahnya. Namun dari sela-sela rambut itu, Jumadi bisa melihat dengan jelas kulit wajah yang pucat pasi kebiruan dengan tatapan mata kosong yang menyorot tajam lurus ke arahnya. Sosok itu berdiri kaku, menyeringai dengan tampilan yang luar biasa mengerikan. "Astagfirullah, astagfirullah!" teriak Jumadi tertahan di tenggorokan. Jumadi tersentak mundur, kakinya lemas seolah tak bertulang. Ketakutan yang luar biasa meledak di dadanya, mengalahkan segala trauma yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang lagi, dia mengambil langkah 1000, berlari sekencang-kencangnya, tersandung kerikil, dan melompati sisa potongan kayu secara serampangan, mengabaikan rasa sakit di kakinya demi mencapai pintu bedeng. Dia mendobrak masuk, lalu buru-buru menutup dan mengunci pintu triplek itu dengan engsel kait seadanya. Di sudut bedeng, Jumadi langsung menjatuhkan diri dan meringkuk memeluk lutut. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Keringat dingin bercucuran deras membasahi sekujur wajah dan punggungnya. Dadanya naik turun. Di sebelahnya, Likarto dan Slamet masih tertidur pulas tanpa menyadari teror yang baru saja dialami pemuda itu. Sambil menatap nanar ke arah pintu bedeng, Jumadi menelan ludah yang terasa perih. Dia kini sadar sepenuhnya peringatan Sri malam tadi bukanlah sekedar bualan untuk menakut-nakutinya. Bangunan tua Belanda itu baru saja mengucapkan selamat datang kepadanya dengan cara yang paling mengerikan. Sisa malam itu menjadi ujian mental terberat yang pernah dialami Jumadi sejak malam naas di hutan jati Tegal. Di sudut bedeng yang sempit dan pengap, ia tak berani memejamkan mata sedetik pun. Telinganya menajam, mencoba menangkap setiap suara sekecil apapun dari luar. Sesekali terdengar hembusan angin yang menggesek daun beringin, dan setiap kali itu pula jantung Jumadi terasa berhenti berdetak. Dia terus merapal doa-doa pendek yang dia ingat, memohon perlindungan pada Sang Pencipta. Dalam ketakutannya yang memuncak, pikiran Jumadi melayang pada rentetan kejadian dalam hidupnya. Dia
Pernah lari dari kemiskinan dengan menebang kayu ilegal. Dia lari dari rasa bersalah dan ketakutan akan hukum saat Tarno tewas tertimpa pohon. Dan kini, apakah dia harus lari lagi dari Jakarta hanya karena teror makhluk gaib? Tidak, batin Jumadi bergolak. Tidak, aku nggak bisa terus-terusan lari. Kalau aku kabur dari sini, ibu di kampung mau makan apa? Tekad itu perlahan mengalahkan rasa takutnya. Dia menyadari bahwa di dunia ini ketakutan akan selalu ada, baik berwujud manusia, ancaman penjara, ataupun sosok tak kasat mata. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menghadapinya. Sinar matahari pagi akhirnya menembus celah-celah bedeng, membawa kelegaan yang luar biasa bagi Jumadi. Suara kokok ayam dari kejauhan dan deru mesin kendaraan di jalanan harmoni menandakan bahwa malam panjang telah berakhir. Saat Slamet dan Dikarto terbangun, mereka langsung menyadari keadaan Jumadi yang kacau balau. Wajah pemuda itu sepucat kapas, matanya merah dengan kantung mata menghitam. Ia masih duduk meringkuk memeluk lutut. Lah, kowe ngopo Jum? Sakit? Tanya Paman Karto panik mendekati keponakannya. Dengan suara bergetar, Jumadi menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya semalam. Mulai dari suara tangisan misterius hingga penampakan sosok wanita berwajah pucat di bawah pohon beringin. Mendengar cerita itu, Slamet justru terkekeh pelan sambil mengusap tengkuknya. Nah, bener kan kata gue? Lu sih dibilangin ngeyel, ucap Slamet santai. Udah, biasa aja itu mah. Namanya juga rumah tua, Jum. Paman Karto menepuk pundak Jumadi dengan lembut. Wajah keriputnya memancarkan kebijaksanaan orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Jum, dengar, di dunia ini kita itu tidak hidup sendirian. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Selama kamu kerja cari uang halal, ndak niat maling, ndak niat ganggu, mereka cuma sekedar numpang lewat atau mau kenalan sama penghuni baru. Kuatkan imanmu, banyak-banyak doa. Jangan biarkan setan mengalahkan niat baikmu untuk nolong ibumu di kampung. Nasihat Paman Karto meresap jauh ke dalam sanubari Jumadi. Perkataan itu menjadi tameng baru baginya untuk kembali melangkah keluar dari bedeng dan memulai pekerjaannya memegang palu godam. Jam istirahat tiba. Seperti biasa, langkah Jumadi otomatis mengarah ke warteg Buningsi. Namun kali ini langkahnya tak seceria kemarin saat ia duduk memesan es teh dan sepiring nasi. Sri langsung menyadari raut wajah Jumadi yang kusut. Gadis itu menghampiri meja. Setelah suasana warung agak sepi, ia duduk di hadapan Jumadi, menatap mata pemuda itu dengan seksama. Mas Jumadi kurang tidur ya? Mukanya kok pucat banget deh, sapa Sri dengan nada khawatir. Jumadi tertunduk malu, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia menarik nafas panjang sebelum menatap Sri. Mbak Sri sampean bener. Tadi malam saya ketemu sama penghuni pohon beringin itu. Mata Sri membulat, namun tidak ada raut kemenangan di wajahnya karena tebakannya terbukti benar. Yang ada hanyalah rasa iba yang tulus. Ya Allah mas, terus Mas Jum gak kenapa-napa kan? Gak diganggu macam-macam kan? Cuma dikasih lihat mukanya aja mbak. Tapi itu udah bikin saya lari ke berit-berit sampai dengkul saya rasanya mau copot. Jawab Jumadi jujur, mencoba menyisipkan sedikit senyum getir. Saya minta maaf ya mbak, kemarin malam sempat gak percaya sama peringatan sampean. Sri tersenyum lembut. Ia menyodorkan segelas es teh manis ke hadapan Jumadi. Yang penting Mas Jumadi selamat. Ingat pesan saya mas, kalau malam banyak-banyak baca doa sebelum tidur. Jangan biarkan pikiran kosong. Kalau batin kita kuat, mereka tidak akan berani deketin lagi.
perhatian. Dan kata-kata Sri saat itu seolah menjadi obat bagi trauma Jumadi. Ada rasa hangat yang menjalar di dada. Kehadiran Sri membuat tekadnya untuk bertahan di kerasnya Jakarta menjadi semakin bulat. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu. Proyek perbaikan rumah tua Belanda di Harmoni itu perlahan mulai menampakkan hasil. Bagian kiri bangunan telah selesai diplester dan gudang belakang kini tampak kokoh dan bersih. Semenjak kejadian malam itu, Jumadi memang beberapa kali masih merasakan hawa dingin yang tak wajar atau sekedar mendengar suara ganjil saat terbangun di malam hari. Namun, ia tidak lagi lari ketakutan. Sesuai nasihat dari Likarto dan juga Sri, dia hanya membatin doa, membalikan badannya dan kembali tidur. Lama-kelamaan, gangguan gaib itu menghilang sepenuhnya, seolah entitas di bangunan itu telah menerima kehadiran Jumadi sebagai pekerja yang gigih dan berniat baik. Lebih dari itu, proses adaptasinya melawan rasa takut di proyek tersebut telah menyembuhkan luka batinnya yang terdalam. Jumadi akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Ia menyadari bahwa kematian Tarno adalah sebuah kecelakaan tragis yang berada di luar kendalinya. Rasa bersalahnya perlahan pudar seiring keringat halal yang ia teteskan setiap hari. Uang hasil kerjanya kini rutin ia kirimkan ke kampung halaman, membuat ladang kering milik keluarganya di Tegal bisa kembali digarap dengan layak. Di hari terakhir proyek, sebelum para pekerja dipindahkan ke lokasi lain, Jumadi berdiri di halaman belakang, menatap pohon beringin tua yang dulu menjadi saksi bisu ketakutannya. Kini, ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengerikan, melainkan sebagai monumen pendewasaan. "Udah siapin di proyek, Mas?" Suara lembut itu membuyarkan lamunan Jumadi. Sri berdiri di ambang pintu gerbang belakang, membawakan sebungkus makanan untuknya. Hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar penjual dan pelanggan. Ada janji tak terucap bahwa kemanapun Jumadi dipindahkan bekerja nanti, dia akan selalu punya alasan untuk kembali ke daerah Harmoni. "Siap, Mbak. Kerja di sini ngajarin saya banyak hal," jawab Jumadi sambil tersenyum lebar menatap Sri dan bangunan tua itu bergantian. Jakarta memang keras. Kota ini tidak hanya menguji fisik dengan debu dan beton, tetapi juga menguji mental dengan bayang-bayang masa lalu dan misteri malamnya. Namun bagi Jumadi, pemuda dari desa kecil di Tegal itu, dia telah lulus ujian tersebut. Dia berhasil menaklukkan ketakutannya sendiri, menemukan cinta di tengah lelah bekerja, dan pada akhirnya menemukan jalan hidup yang benar-benar meneranginya untuk menuju masa depan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Dani SBR. Waduh, saya suka ya gaya penulisan Dani SBR ini. Apa ya, kata-katanya tuh enak aja tuh dibawainnya kisah-kisahnya. Dan bagaimana dalam kisah ini seorang Jumadi, pemuda asal Tegal, Jawa Tengah, yang mana ternyata dia lari dari kejaran pihak berwajib. Sebenarnya dia nggak dikejar ya, cuma dia takut dikejar. Karena apa? Jumadi ini adalah seorang penebang kayu ilegal. Jadi dia, ya mohon maaf nih ya, sama aja dia mencuri kayu jati dari hutan yang dilindungi di Tegal. Nah, pada saat dia beraksi bersama Tarno temannya, disinilah Tarno harus meregang nyawa karena tertimpa pohon jati itu. Waduh, ini saya pernah dengar nih. Teman saya ada nih orang Tegal ya. Jadi dia juga sama nih dulu ya. Dia sebelum merantau ke Jakarta juga sama nih. Dia menjadi pencuri atau penebang pohon ilegal di hutan yang ada di Tegal. Jadi mungkin karena faktor ekonomi ya teman-teman ya. Dan juga mungkin faktor ketidaktahuan. Karena mungkin beberapa orang berpikir, oh hutan ini kan liar, bebas. Jadi bisa ditebang pohonnya. Tapi ya itulah teman-teman kenyataannya. Dan di sini Jumadi akhirnya lari ke Jakarta dan bekerja sebagai kuli bangunan bersama Pak Leknya. Nah,
di Harmoni ini. Waduh, kalau bicara Jakarta Pusat Harmoni, saya tahu nih kayaknya gedungnya nih ya. Apalagi ada clue-nya dari Mas Dani SBR, banyak mobil-mobil lapis baja yang mana ini jasa pengangkutan uang. Wah, jadi mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, udah paham dong daerah Harmoni ini di sebelah mana nih gedung tua ini. Dan di sini Jumadi kabur dikejar-kejar sama pihak berwajib, dan di Jakarta dia dikejar-kejar sama hantu. Jadi dia kemana-mana dikejar-kejar, tapi alhamdulillah Jumadi berhasil menyelesaikan tugasnya di proyek di gedung tua yang ada di Harmoni itu dengan baik. Bahkan dia berkenalan dengan seorang wanita penjaga warteg yaitu Sri. Wah, apakah kisah ini akan berlanjut seperti kisah warung kopi Bang Doni? Nah, di sini tergantung teman-teman juga nih. Bisa teman-teman menuliskannya di dalam kolom komentar. Kalau memang banyak yang minta lanjut, saya akan ngomong nih sama Mas Dani SBR supaya kisah Jumadi ini dilanjutkan. Oke, terima kasih kepada Mas Dani SBR. Kisahnya luar biasa, keren pakai banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, terutama warung kopi Bang Doni ya. Dan buat teman-teman, semoga semuanya terhibur atas kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.